making money while travel? Why not? It may not suit with me, but some people does. Like my guest today. Let's start. Cabin crew, please take your seats for takeoff. Here with me, Lia Anggraini. She's a PR and also making money while travel, which is Just Tip. Hai Lia, apa kabar? Hai Hana, apa kabar? Hai. So, I want to talk to you about Just Tip. I think who created Just Tip was so smart. Clever banget menurut gue yang nyiptain Just Tip itu. Karena menurut gue ya, Just Tip itu tercipta waktu orang lagi liburan, terus banyak yang suka nitip, tapi nggak pernah bayar. Bener nggak? Jadi kayak oleh-oleh aja ya? Iya, tapi milih. Kan nyebelin kan? Oke, so lo sendiri mulai Just Tip sejak kapan dan kenapa gitu? Apa sih nama Just Tip lo, Beb? Jadi nama Just Tip aku tuh alia.shop.id. Itu tuh dulu aku tuh ganti nama. Nanti akan aku ceritakan kenapa ganti nama. Ya, boleh. Jadi aku tuh mulai Just Tip itu sekitar pertengahan tahun 2017. Jadi pertengahan tahun 2018. Jadi pas aku udah selesai S2, kan kita satu ini ya. Kita classmate. Jadi aku tuh anak tuh nggak bisa diem. Jadi ketika udah selesai melakukan hal yang lain, tuh kayak kepengen melakukan hal lain lagi gitu kan. Nah kebetulan adalah aku tuh kan punya pacarku tuh jauh. Jadi kita tuh selalu ketemu tuh di tengah-tengah. Iya ada dan selalu ketemunya di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena kalau aku ke sana dan dia ke sana tiket pesawatnya mahal. Jadi kita ketemu di tengah-tengah, which itu Malaysia dan Singapura yang harga tiketnya dari negara kita masing-masing itu lebih terjangkau. Sekali, 2 kali masih tuh kayak ya udah ketemu gitu kan. Ketiga kalinya kok lumayan juga ya, Bo ya. Postingnya. Terus udah gitu akhirnya ya udahlah pas aku ngeliat personal shopper jasa titip kayaknya lagi lumayan nih gitu. Ya udah aku coba-cobalah apa sih yang paling diminati. Ya udah yang paling gampang apa? Makanan deh. Kayak yang nggak ada di Indonesia, misalnya kayak popcorn, Garrett, coklat yang nggak ada di Indonesia kan tuh banyak ya. Yaudah aku mulai dari yang kecil-kecil dulu. Terus yang beli pada saat itu pun juga teman-teman yang aku kenal dulu gitu kan. Nggak mikirin untung sih, tapi kayak ya lumayan lah kalau misalnya mau jajan bisa gitu. Nah lama-kelamaan jadi kayak untung 100-200 ribu kok jadi makin seneng gitu kan. Akhirnya aku beneran kayak buat akun yang proper. Dulu tuh nama akunku tuh Titip Dong Sis. Oke. Jadi kayak aku tuh mulai nge-follow orang-orang, aku liatin dari jasa titip yang ada, terus aku follow orang-orangnya gitu kan. Terus kayak mulai nawarin, terus kayak mulai cari-cari apalagi. Terus akhirnya ya berkembang, aku gak cuma jualan makanan aja, tapi sesuatu yang misalnya kayak sepatu atau baju. Terus seiring berjalannya waktu, aku tuh kayak mulai cari-cari kenalan sama orang-orang store, misalnya kayak di Singapura nih. Aku tuh sempet nelfon ke Dior Singapura, kayak boleh nggak kita tukeran nomor telepon. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita WhatsAppan. Aku sampai kayak gitu, jadi kayak sampai kayak memudahkan. Iya, jadi kayak sampai jadi kayak sampai harus ngeluarin modal untuk bayar pulsa dari Indonesia ke Singapura ke Malaysia. Aku tuh beneran telepon misalnya kayak apa nih yang lagi nge-hits, fans di Singapura sama Malaysia tuh lebih murah daripada di sini. Ya udah deh, aku telepon deh ke store-nya. Aku kenalkan diri aku Lia dari Jakarta. Boleh nggak minta kontaknya? Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya mau pesan, mau nge-keep itu bisa. Oh iya, gitu. Mereka sangat welcome dan itu ternyata hal yang sangat biasa. Terus kayak sampai saat ini aku tuh punya kontak orang Onitsuka. Ini emang sih awalnya kayak malu gitu ya, foto-foto di dalam store, terus kayak kenalan, minta nomor telepon tuh kayak malu gitu. Tapi mereka fine kalau lo foto-foto bareng-barengnya gitu. Fine. Karena
karena nggak cuma aku, itu sesuatu yang wajar. Dan asal kamu tahu ya, Onitsuka yang di Malaysia itu semua isinya tuh adalah orang-orang Indonesia di grupnya. 80% orang Indonesia, biasanya orang Malaysia. Ya ampun. Jadi akhirnya aku cari opportunity lain. Aku menjaring siapa, misal kenalan sama siapa, minta bawain barang ketika aku nggak bisa keluar negeri, aku minta bawain barang dari siapa. Aku tuh iya, jadi ya akhirnya berkembang sendiri gitu. Nggak karena lo aja ya, pinter juga lo. Jadi baca peluangnya. Kalau misalnya kayak misalnya gini, contohnya adalah aku nggak bisa nih terbang, tapi gue pengen dapet cuan gitu. Ya udah, kenalan sama siapa, minta bawain, nanti kita kasih fee. Yang gitu-gitu tuh harus, memang sih instingnya tuh harus apa-apa aja. Jadi nggak stop di situ. Oh, saking lo udah menjalankannya, kadang-kadang lo dari sini aja, bukan lo yang sana. Oh, I see. Bagus. Gitu. Karena kan kayak kemarin gitu, aku tuh kemarin kebanyakan di ya tektokan aja, misalnya minta tolong, karena aku kan paling pergi sebulan sekali. Tapi orang tuh kadang-kadang suka males kan kalau nunggu sebulan bareng nggak sampai. Jadi ya udah, bisa mereka pengen cepet ya udahlah kalau gitu. Ketika aku ada kesempatan untuk minta tolong orang untuk bawain barang ke sini, ya udah, jadi kayak paling nunggu seminggu gitu. Jadi mereka cepet gitu. Dan pergerakan uangnya pun juga cepet kan jadinya. Karena itu sistemnya kalau gimana, misalnya gue mau beli gitu kalau terus gue mesti bayar dulu atau gimana? Dulu itu aku selalu pakai sistem DP. Tapi sekarang aku sih sistem full payment, kecuali kalau ada request, misalnya aku oke deh kalau misalnya baru pelanggan baru, oke deh nggak apa-apa DP atau lewat Tokopedia atau Shopee. Jadi kayak ya pasti mereka juga masih nggak percaya kan. Tapi kalau misalnya udah lama, ya udah kenal ini gitu kan, full aja deh gitu. Aku kan tipe orang nggak enakan, jadi memang tips juga kalau misalnya mau bisnis, ya udah mau dia temen atau siapapun, kalau memang harus bayar di muka aja. Aku tuh tipe kayak udah deh bayarin nanti, terus ditagih lama gitu. Jangan ya, begitu ya, jangan ya. Ada nggak yang misalnya pas mesen on fire nih, pengen banget gitu, nanya-nanya terus tiba-tiba pas lo suruh bayar nggak bayar? Ada. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak jadi. Pasti ada. Nanya, ada yang ribet di awal, terus udah dikirim barangnya, mana resinya? Atau ada yang ada aja. Ya resiko customer ya. Begitu. Iya, ada aja gitu. Misalnya barangnya tiba-tiba di pengiriman kebenyek gitu kan, ada. Terus ya ada juga aku yang hilang uang. Pokoknya 2 tahun ini lumayan lah, banyak up and down untuk ngebangun bisnis. Nggak cuma Just Tip ya, tapi pasti bisnis yang lain kan pasti juga ada kerugian gitu. Ya. Kalau hilang uang, hilang kenapa tuh? Jadi gini, ketika kita bawa barang, misalnya aku beli nih, kan harus bayar pajak ya. Itu aku waktu itu, yang kayak gitu tuh kayak kurang tahu awalnya gitu. Jadi bayar pajak, misalnya waktu itu aku beli sepatu Gucci gitu kan, ternyata bayar pajaknya 800.000 gitu kan. Aku waktu itu naikinnya tuh 1 juta, jadi aku cuma dapat untung 200.000 misalnya kayak gitu. Iya. Lu cari tahunya dari mana? Apa ada orang trial and error aja. Nih aku ya, Desember tahun lalu aku kehilangan uang, tebak berapa? Apa? Enggak, kamu. Aku tebak. Ini aja. 5 juta. Kamu tebak. 5 juta? Enggak. 10? Lebih dari 10 juta? 20 juta bisa lagi? Hah? Jangan bilang 50 juta. Hah? Berapa? Gila lo kehilangan duit berapa? Bisa nih ya, lo bisa beli tas Chanel 1 sama Dior 1. Ya 89 lah ya. Gila,
Lu ngapain? What happened? Jadi nih ya, memang nih bisnis just tip itu memang agak tricky. Jadi pertama, kita tuh mesti tahu barang kita bawa ke Indonesia itu aman atau enggak. Jadi memang kenalan sama orang bea cukai itu memang sangat-sangat dianjurkan di awal. Ketika memang kamu pengen serius dengan just tip dan meraup keuntungan yang besar dengan resiko yang kecil. Nah, aku waktu itu bawa suatu barang, bawa beberapa barang yang memang bernilai sangat mahal. Yang aku pede aja gitu bawa sendiri gitu kan. Branded bag. Tadi ya udah ketahan lah dengan proses-proses sebulan, 2 bulan, 3 bulan bolak-balik bea cukai dan segala macam. Ternyata nggak berhasil tuh, barang ya hilang, intinya ya barang tuh hilang. Jadi otomatis ya pelanggan kan nggak mau tahu ya gue udah bayar, terus gue nggak terima barang, ya gue kan taunya gue beli sama lo, beli gitu, jadi ya lo harus ganti ya itu. Oh my god, kok nggak ada kabar dari bea cukai itu? Wah, ini gue merinding karena uangnya gede. Kenapa? Memang ya memang kayak gitu ya kau tahu lah Beb ya, orang-orang ya kayak gitu. Karena kalau untuk lo ambil lagi lo harus membayar lebih besar, makanya nggak lo ambil. Gue tuh bahkan berniat untuk membayar karena pada saat itu gue jujur aja ya, barang yang gue beli tuh iPhone. Pada saat itu kan iPhone, lu tuh ingat nggak yang ada kejadian yang ada ditahan berpuluh-puluh, beratus-ratus itu sebetulnya beberapa pihak terkait tuh udah mau bantuin, tapi karena waktu itu dapat kayak sorotan dan segala macam kan, jadi mereka pun takut gitu kan, ya dia tuh barangnya hilang dapatnya, gue nggak tahu ada di mana sekarang gitu. Jadi sekarang makanya kalau misalnya mau just tip handphone aja, oh no. Gitu. Tapi ya udah sih, itu ngebuat aku jadi, untungnya adalah uang yang aku ganti itu ada uang dari tabunganku. Jadi bukan yang kayak minjem dari bank atau minjem dari mana. Jadi ya udah ngenesnya tuh pada saat itu. Jadi nggak pusing lagi di besok-besoknya di bulan betul untuk bayar itu, nggak, paling kayak pusing ya uangnya pada udah ngumpulin susah-susah tapi hilang gitu aja ya, cuma sebatas itu. Tapi nggak yang pusing harus ngebalikin lagi kan, ya gitu sih. Tapi memang ya bagus. Aku tuh sampai 2 bulan pertama setelah kejadian itu ya, aku tuh sampai yang kayak udah punya semangat. Kejadiannya kapan? Oktober sampai Desember, sampai Januari awal. Iya, Oktober tahun lalu, proses sampai Januari tahun ini, awal Januari tahun ini baru clear. Baru banget. Oh my god. Ya, itu udah kebeli tas tuh. Ya makanya lo bilang bisa dapat 2 tas. Iya, benar-benar. Ya semoga gitu. Makin banyak lagi, dan habis ini amin. Di just tipnya Lia ya, Lia Anggra ini. Iya, di alia.shop. Jadi kenapa aku ganti dari titip dongsis ke Alia adalah aku tuh nggak mau personal onlineku tuh jadi kayak cuma just tip. Kan jasa titip kan istilahnya kayak udah gue beli sama lo, ya udah cuma tinggal nitip, tinggal beliin buat gue gitu kan. Aku tuh pengen jadi kayak suatu advisor, vision yang bisa memberikan suatu masukan untuk si pelanggannya gitu. Jadi nggak cuman beli-beli aja, nitip-nitip aja, tapi kayak oke, Mbak, menurut Mbak tuh yang mana sih? Oh, jadi itu kan lebih enak ya, lebih ada engagementnya, lebih intimate, terus orang jadi lebih percaya gitu. Nah, jadi aku ngeganti nama jadi Alia dari namaku juga sih. Kalau titip tuh kayak ya udah titip gitu, titip aja deh gitu. Ya, sekarang lo lagi. Alright, kalau misalnya lo bawa sendiri ya, ini kalau lo sendiri, bukan lo nitipin ke orang pas lo di sini. Kalau lo bawa sendiri itu ribet nggak sih? Karena kalau buat gue, orang yang simple, gue paling nggak suka dititip-titipin orang gitu. Apalagi mengorbankan waktu liburan gue untuk melihat barang-barang ribet banget. Nah, makanya. Untungnya cowok gue sabar. I see. Mungkin lo juga orangnya sabaran kali. Jadi lo
main gitu, lo nyari-nyariin barang orang dan lo nunggu kabar dari dia, ya kan pasti nunggu-nungguan ya nggak? Makanya kalau gue udah nggak bisa tuh. Aku tuh juga pernah akses bagasi. Nah ini juga nih. Pastilah. Pasti kayak itu juga harus dipikir. Makanya kenapa aku paling sebel deh kalau misalnya ada orang yang mahal banget mbak. Gini ya, teman-teman yang ada di luar sana ketika memutuskan untuk membeli barang dari online, itu kan kita bawa barang tuh susah. Yang pertama adalah pasti ongkos perjalanannya, biaya akomodasinya itu kan. Udah gitu yang kedua adalah itu tadi tuh biaya cukai. Jadi kenapa sekarang aku kalau barang ya udah aku naikin. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya kayak ada pajak dan segala macam. Sama gitu kalau ada ekses bagasi dan segala macam. Jadi harga yang sudah di dalam harga itu ada termasuk yang udah itu semua. Jadi kalau misalnya memang dirasa mahal, ya udah terbang sendiri aja atau beli sendiri aja langsung. Ya, benar-benar harusnya customer juga udah tahu ya, pasti ada biaya-biaya itu. Jadi sebenarnya tuh kalau beli barang dari Just Tip itu lebih murah ya, si barangnya. Misalnya gue pengen sepatu, itu sepatu biasanya bakal lebih murah ya sesungguhnya daripada beli di Jakarta. Beda-beda sih. Oh, gitu. Beda-beda. Jadi gini, untuk beberapa barang, misalnya kayak Tory Burch nih. Tory Burch di Indonesia tuh kalau diskon nggak segede diskon di Malaysia sama Singapura. Kecuali saat pandemik ini diskonnya sama tuh, gitu. Sama kadang-kadang kan kalau beli di luar itu dia diskonnya bisa 30%, 40%. Iya. Gitu daripada di Indonesia. Nggak kayak di. Iya beneran diskon. Kalau di sini kan kayak dinaikin dulu begitu diskon, kan itu beneran diskon. Iya betul. Sama biasanya harganya kayak variannya pun juga lebih banyak gitu. Iya benar. Iya. Kayak semacam tas-tas kayak Coach gitu-gitu di Jakarta itu nggak, entah kenapa itu mahalnya parah loh. Iya. Parah banget. Sedangkan kalau di Amerika sendiri, Masya Allah, itu tuh udah kayak kacang goreng harganya. Iya makanya bukan cuma 1,9. Lo harus ke sana ya, supaya lo bisa menjual lebih banyak lagi dan meraup keuntungan mengembalikan tabungan lo. Alhamdulillah udah kembali, Alhamdulillah. Selama pandemik ini masih berjalan? Masih, cuman jadinya aku tuh kayak kenalannya sama orang-orang store di Jakarta. Jadi kan gara-gara pandemi ini kan baik banget yang akhirnya rugi kan. Misalnya kayak tadi tuh Tory Burch yang nggak pernah diskon 60%, tiba-tiba dia diskon 60%. Perfume, aku tuh sekarang lagi jualin perfume original dari Jo Malone dari di Tom Ford, itu kayak cuma setengah harganya, itu beneran dari toko aslinya gitu. Kenapa mereka jual murah ya? Karena daripada mereka mau hidup dari mana gitu, kayak mereka jual murah daripada numpukin stok gitu. Yang beli orang Jakarta juga atau gimana? Yang lagi pada semua? Macam-macam. Aku tuh Jakarta, Bangka, dari daerah Sumatera tuh banyak juga gitu. Aku sih lebih senang menargetkan. Sejujurnya aku lebih senang menargetkan orang-orang di luar Jakarta sih, karena lebih konsumtif. Iya benar. Keuntungannya jelas ada tadi ya, yang tadi lo bilang ya 100-200, tapi lama-lama itu bertambah ya dengan keuntungan ada. Aku tuh bahkan bisa yang dapat 2 kali gajiku, jadi kayak bisa kayak gitu tuh. Hei San, iya, promising banget ini. Itu ketutup nggak? Pastinya ketutup lah ya biar traveling. Lo kalau misalnya ketutup. Terus misalnya nih lo berangkat sendiri ya, ini gue masih kepo nih. Lo bawa koper sendiri nih, misalnya orang nitip-nitip itu lo bawa koper sendiri kecil aja mungkin, yang buat orang lain gede gitu. Gue selalu kok, gue kan kadang-kadang, jadi kan awalnya karena ketemu sama pacar ya, tapi lama-kelamaan sendirian. Aku tuh beberapa kali sendirian, ya udah bawa koper tuh bisa 2, satu kecil, satu yang medium, belum lagi tambahan satu lagi tas tote bag. Jadi bisa pernah bawa 3 bag gitu. Dan itu barang-barang orang itu yang orang-orang Just Tip itu labelnya lo
lo cabut atau gimana, kan kadang-kadang suka ada yang begitu tuh. Kalau label sih Ada price tag-nya. ya paling kalau price tag sih kadang-kadang suka aku copot, tapi kadang-kadang kalau misalnya aku mau price tagnya mau bonnya gitu, ya udah bon aku kasih aja. I see. Sama misalnya orang pengen ada kotaknya, kan ribet tuh, ya kan? Kotak sepatu itu selalu aku kasih memang, dan gitu. tidak ada, dan include sama press yang termasuk itu. Lo baik Kan ya? kadang-kadang kan suka ada. Baik. Soalnya ada tuh teman-teman gue yang nggak mau udah bawa kotaknya. Udah bagus. Kotaknya tuh masih kotak yang bisa dilipat. Kok kotak yang iya, dilipat kayak yang itu mah beda lagi kasusnya. I see. Emang sih keuntungannya sepertinya besar ya, promising banget. Karena 2 kali gaji lo, tapi resikonya juga gede banget. Resiko gede, Bu. Makanya itu mengerikan sekali loh aku mendengarnya. Tapi itu tuh nggak cuma aku tuh kayak pernah baca ada beberapa yang itu tuh memang gitu, ketika kita bawa barang dari luar negeri dengan jumlah besar itu pasti ada aja resikonya. Tapi pernah kayak yang aku kenal ketahan di Hong Kong, hilang lah tuh barangnya. Lebih mahal ya 100 juta menurut aku, bukan aku gimana ya, ya nggak sebanding dengan sekarang orang-orang punya gedung bertingkat-tingkat sih, pasti kerugiannya juga akan mereka pernah merasakan itu. Jadi menurut aku ketika kita belum bisa dicap untuk jadi entrepreneur kalau belum merasakan rugi. Betul. Ya. Karena kerugian itu tuh ngebuat kita jadi belajar, kita harusnya tuh kayak gini, terus nggak boleh kayak gini gitu. Karena kalau misalnya kita masih kayak nggak rugi gitu ya, itu berarti kita kayak masih belum bisa improve, belum bisa naik level gitu, belum bisa ngambil resiko, cuma di situ aja. Benar. Gitu. After pandemic ya, misalnya ada traveler yang ngelihat episode kali ini, terus after pandemic gue pengen usaha just tip nih gitu. Bagaimana cara memulainya? Gimana tips-tipsnya lah kalau yang baru mau mulai gitu? Aku lupa bilang ya, kenapa aku juga suka just tip adalah saya mau nge-just tip karena aku tuh suka belanja. Iya, itu paling penting ya. Iya. Jadi aku tuh sekarang ngerasa puas. Jadi lu punya taste-nya. Iya, suka belanja sama ini. Jadi tuh sekarang aku udah nggak nafsu lagi belanja, karena kayak udah ngebelanjain orang tuh udah kayak suatu kepuasan sendiri. Tipsnya adalah yang pertama harus berani untuk cari-cari tahu. Misalnya kayak tadi tuh yang aku bilang, harus modal untuk telepon, memperkenalkan diri, nggak boleh malu-malu kalau nanya. Ya udah, ya emang sih pasti awalnya kayak nanti ditegur ya, bilang aja boleh nggak saya ambil foto gitu buat teman saya gitu. Terus nanti ya harus inilah, harus berani. Yang kedua adalah harus ngitung juga. Misalnya kalau kita beli barang di Singapura atau Malaysia, ngitung juga tuh kurs dolarnya, kurs ringgitnya, kayak gitu-gitu. Nih, misalnya kurs ringgitnya 3.500, jangan dikaliin 3.500, tapi dikaliin bisa 3.800. In case nanti naik, masih punya sisanya. Iya, benar-benar. Iya, terus yang tadi aku bilang kayak benar-benar perhitungan sih, bagasi segala macam. Ya pasti sih kalau awal kayak enggak, yang penting untung dulu gitu kan. Yang ada sebetulnya malah nggak untung, tapi nggak apa-apa, itu belajar. Itu naturalnya tuh, itu belajar gitu. Sama jangan cepet capek, karena itu beneran sih capek banget. Bawa barang, naik turun MRT segala macam, minta waktu gitu, udah gitu ribut mulu kan. Udah gitu orangnya giran ditanyain lama, pasti kan gitu tuh. Iya. Ini kan. Iya. Harus sabar juga ngadepin customer itu kan punya 1000 sifat ya. Ada yang baik, pengertian, ada yang apa gitu. Itu aku belajar juga sih mengenal tabiat orang. Iya, benar. Jadi banyak belajar gitu. Alright, it's already 20 minutes. Thank you banget ya, Lia. Ya ampun, cuma 20, aku tuh berharap 2 jam loh. Orang langsung tidur, langsung pada nge-just tip semua langsung kok 2 jam. Alright, thank you banget ya, Lia.
Thank you for Terima kasih, joining Hana. us on this trip, and we're looking forward to see you again. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hana. Bye bye.